Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ilediers dan teman-teman semuanya. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat cantik dan juga bakalan asik untuk ngobrol pada hari ini. Sebelum itu saya mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan Iva, ya teman-teman bisa panggil Iva. Dan aku adalah mahasiswa prodi Bahasa Inggris tentunya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nah, topiknya ini adalah hari ini ngegalauin apa sih? Oke, Widih. tentunya acara ini dan program ini adalah program kami yaitu Podcastel atau Podcast Ilet yang diadakan ya, yang diacarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama kedua narasumber kita. Boleh kenalan dulu Mbak Mbak Cantik? Nih, mau aku dulu apa kamu dulu Kamu nih? aja. Oke. Halo teman-teman, aku Eka. Hai, aku Alma. Oke, ada Eka dan juga Alma. Nah, kira-kira kalau Alma nih kesibukannya ngapain sih akhir-akhir ini? Kalau sekarang karena belum UAS, jadi belum libur, jadinya aku sibuknya ya kuliah, terus juga kebetulan aku ada ikut program magang, jadi Oke. sekarang sambil kuliah juga sambil magang. Oke, kalau Eka? Kalau Eka ini lagi produktif-produktifnya nih. Asik. Jadi setiap hari saya bangun jam 4. Enggak ada yang Oke. bercanda. Kalau yang berhubungan sama kegiatan kuliah sih hampir sama kayak Alma kan ya. Mm-mm. Kita kuliah, terus ada kegiatan magang, kalau ada project gitu Oke. kan. Kalau ada tugas kerjain, udah sih. Oke, fokusnya ke akademik juga ya. Betul. Karena udah semester berapa nih? Semester Semester 6. 6. Oke. By the way, sekarang ini kan lagi musimnya Camaba lagi cari-cari jurusan dan cari perkuliahan nih, kampus gitu ya. Nah, dari Alma dan Eka pernah nggak sih ngerasa galau kira-kira dulu waktu lulus SMA nih mau kuliah di mana atau mau jurusan apa? Pernah nggak dari Alma? Kalau aku sendiri karena sejujurnya waktu awal lulus itu aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali tentang kuliah. Mhm. Jadi yang aku tahu tentang kuliah itu ya udah datang ke kampus nggak pakai seragam, terus bisa pilih-pilih mata kuliah terserah kita. Oke. Nah, karena aku nggak ada pengetahuan sama sekali tentang kuliah, aku tuh nggak tahu kalau ternyata jurusan itu sangat berpengaruh dan sangat penting untuk karir dan masa depannya kita. Betul banget. Makanya aku karena nggak tahu itu, jadi aku nggak ada galau-galau apapun Oke, tentang dulu pilih nggak ada ya. jurusan, pilih kampus, iya. Oke, kalau Eka gimana? Kalau aku tuh sebenarnya orangnya ya tipikal yang simple sih, gak mau yang mikir ribet gitu. Oke, nggak mau ribet. Kalau ngegalauin jurusan ya tadi ya Mm-mm. pertanyaannya. Kalau menurut aku pasti anak SMA paling kelas 12 tuh udah mulai eh, mikir nanti aku mau kuliah jurusan apa sih gitu. Bener banget. Belum lagi kalau ada kayak teman-temannya lagi kuliah jurusan ini, terus belum lagi kayak oh disuruh keluarga jurusan ini gitu Oke. kan. Kalau Bingung aku ya. tuh dulu lebih ke ini karena aku dulu suka bahasa Inggris. Mhm. Ya pada umumnya sih kayak ikut SBM dulu gitu, tapi Oke. mungkin belum rezeki gitu. Iya. Ya udah sih dapat info, scrolling dapat informasi tentang Universitas Muhammadiyah Malang nih gitu, ada jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya udah sih aku jadi karena yang masuk oke, klik ambil gitu. Oke, ambil. Jadi itu awal mula kepikirannya masuk di ILET UMM gitu ya, Eka ya. Gitu. Oke, kalau Alma tadi kan masih belum tahu nih ya, lulus SMA mau gimana, kuliah itu kayak gimana, sebatas pengetahuan general. Kemudian bisa memilih atau klik di ILET UMM ini kenapa, Alma? Karena dulu itu tahun 2018-2020 Mm-mm. aku tuh lagi ngerasain perasaan yang kok belajar bahasa Inggris nih bahagia banget ya. Pokoknya kayak nggak kayak belajar matematika atau IPA. Belajar bahasa Inggris tuh bisa bikin aku bahagia. Nah, dari situ waktu daftar kuliah tuh papaku nyaranin kalau jurusan pilih jurusan yang bahasa Inggris aja karena kebetulan aku suka kan. Mm-mm. Nah, waktu udah nentuin pilihan jurusan, bingung nih kampus mau di mana. Nah, pada saat 2019 itu, aku tuh sempat untuk pondok di Karangploso, Oke. di Malang, dekat kan dari sini. Nah, di Karangploso itu aku dapat banyak banget informasi tentang UMM ini. Oke. Jadinya ibuku juga saranin untuk di Malang aja. Jadi ya udah akhirnya aku pilih untuk prodi pendidikan bahasa Inggris di UMM. Oke, jadi akhirnya klik ya keduanya ya Iya, di ILET benar. UMM. Oke, ngerasa salah jurusan nggak, Alma? Kalau aku sejauh ini enggak, karena kebetulan
apa-apa yang aku cari tuh ada di sini. Oke. Awalnya itu aku sebenarnya selain bahasa Inggris aku tuh tertarik dengan kayak komunikasi-komunikasi gitu. Tapi akhirnya di pendidikan kita juga diwadahin buat mahasiswa-mahasiswanya, jadi nggak cuma belajar tentang jadi guru atau tentang bahasa Inggris dan keguruan ya, kita juga diajari dan diwadahi untuk bagaimana kita bisa mempromosikan Ya, public sesuatu. speaking Iya, juga public ya. speaking. Kayak sekarang ini kan kita dikasih wadah buat podcast kan, sesuai dengan interest kita Iya, juga. bener banget. Gitu ya, jadi nggak hanya keguruan saja dan pendidikan, tapi kita juga ada loh program yang menarik, itu COE ya. Iya, Itu benar. program dimana kita itu bisa mengembangkan skill kita, misalkan public speaking gitu ya, interaksi dengan sesama. Nah, itu kita bisa loh ikut program COE di bahasa Inggris. Iya. Gitu. Kalau Eka salah jurusan nggak kira-kira? Enggak dong, udah semester 6 nggak mungkin salah jurusan. Oke, kalau gitu dari Eka nih, apa sih yang bikin kamu itu akhirnya itu tertarik dengan prodi pendidikan bahasa Inggris UMM? Jadi kalau Alma tadi kan alasannya lebih ke ini kan ada interest gitu-gitu Iya. kan. Kalau aku enggak, kalau aku dulu suka bahasa Inggris karena alasannya simpel banget. Tau enggak? Apa tuh? Kepengen bisa ngomong sama bule. Oke. Kurang simpel apa gitu. Oke. Jadi karena suka bahasa Inggris, terus itu tadi alasannya kepengen bisa ngomong sama bule nih gitu. Ya udah, dapat informasi tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris di UMM, ya udah. Karena aku tipikal orang yang nggak mau ribet mungkin Iya, ya, jadi kayak ada langsung klik, udah gitu aja sih. Udah ngomong sama bulenya? Belum nih, belum Wah, sayang sekali ya. belum dapet bulenya nih. Oke. Masalah bahasa Inggrisnya udah dapat, bulenya yang belum dapat. Oke, gitu ya. Oke, kalau gitu berarti Alma dulu juga sempet galau-galau gitu ya, milih-milih jurusan. Kemudian ada nggak sih Alma trik dan tips dari Alma sendiri gimana biar kita itu yakin dan nggak galau-galau lagi buat milih-milih jurusan terutama? Kalau aku kalau galauin antara dua pilihan gitu ya, aku biasanya tuh nyari kelebihan dari dua pilihan tersebut. Jadi kelebihan apa yang aku tuh lebih pengen dan lebih ingin aku Dalami pahami, gitu ya. dia belajar dan dalami. Nah, akhirnya dari menganalisis dua pilihan tadi itu, jadinya kan aku jadi tahu kayak oh ternyata aku tuh lebih suka sama pilihan yang satu karena gini. Gitu aja sih kalau aku. Kalau Eka ada nggak tips triknya biar teman-teman semuanya penonton ini nggak galau-galau lagi? Apalagi maba-maba nih yang bingung cari jurusan, ada nggak tips Sebenarnya triknya? buat maba itu kalian gak usah galau gitu. Kalau udah ada informasi tentang UMM, udah mending kalian langsung join gitu. Iya. Tapi kalau dari aku nih, kalau tips dan trik ya, kalau sepengalaman aku, kalau kalian lagi ragu antara dua pilihan, bener sih kita harus nganalisis dulu ya kelebihan sama kekurangan, tapi jangan lupa buat merhatiin ini kayak kalian nanti interestnya tuh sesuai enggak gitu. Takutnya nanti pertanyaan salah jurusan dijawab Salah. Oh gitu. iya, benar-benar. Jadi gitu sih, lebih ke selain ke nganalisis kelebihan sama kekurangan, kalian juga harus tahu ini Interestnya sudah ya. sesuai sama Sesuai. diri kita atau belum. Oke, tapi by the way bahasa Inggris itu penting banget nggak sih menurut kalian? Penting banget, Penting. apalagi zaman sekarang ini menurutku setiap misalkan beasiswa S2 aja di Indonesia itu tuh kan harus udah bisa bahasa Inggris. Iya Iya, ada dong, kan ada persyaratan. tesnya ya. Iya. Bener Terus banget. pekerjaan itu juga kan syaratnya tuh biasanya tuh kayak bahasa Inggris lebih diutamakan atau kayak mahir berbahasa Inggris. Bener. Jadi Syarat-syaratnya sekarang udah Poin gitu. plus begitu Iya, ya, bahasa Inggris itu sebagai benar-benar. poin plus. Jadi nggak ada ruginya ya kalau kita kuliah di pendidikan bahasa Inggris, tentunya juga di UMM ya. Iya. Oke, benar. karena bahasa Inggris itu memang sangat penting begitu ya, karena memang bahasa Inggris sendiri ini adalah bahasa internasional, apalagi sekarang dipakai di dunia kerja, di dunia perkuliahan juga begitu ya. Banyak sekali orang-orang di luar sana itu yang struggle dengan masih belajar bahasa Inggris Iya, gitu. betul Bahkan yang sudah berumur pun masih ini belajar bahasa Inggris, ikut les sana sini gitu. Terus ini kalau kita bahasa Inggris tuh kayak ada nilai plus gitu. Kalian nulis bikin caption di Instagram gitu. Di Keren Harus ya. pakai bahasa Inggris. Simpel banget tapi kayak wah, Keren. bener nih. Oke, gitu ya. Dan by the way, kita ini di S1 Bahasa Inggris itu ada program fast track nih, S2. Oh, iya, Ya benar, kan, pada tahu benar. kan. Nah,
Kalau dari Alma kira-kira ada nggak sih harapan atau kira-kira setelah lulus nih mau S2 nggak gitu? Di dalam atau luar negeri? Kalau aku sih pengennya ada S2 dan setiap mahasiswa kan pasti pengen tahapan yang kedua tuh lebih baik dari tahapan pertama kan. Mhm. Jadi aku juga harapannya pengen di luar negeri, cuman rezeki kan kita nggak tahu. Ya. Kalau ternyata rezekinya S2 di Indonesia ya nggak apa-apa, semoga aja rezeki S3 di luar negeri. Iya, amin. Iya gitu ya. Kalau Eka, ada nggak harapan untuk lanjut S2 nih? Kalau harapan S2 pasti ada, cuma sekarang aku lebih kegalauin karena lebih fokus ke dunia pendidikan kan. Jadi lagi galau antara mau lanjut ke PPG atau S2. Oke. Oh iya. Oke. Ini sih kalau kamu pengen jadi guru, itu kalau saran aku, kamu lanjutin PPG dulu. Tapi kalau emang kamu pengen jadi dosen, S2 aja. Iya, langsung S2. Ya. Oke. Bicara tentang S2, dosen-dosen kita juga hampir semuanya ya, itu lulusan S2 luar negeri, kampus luar negeri. Benar 70% banget nggak sih? banget. Iya, 70% itu lulusan dari luar negeri. Nah, itu sudah jadi keunggulan ya di prodi pendidikan bahasa Inggris UMM. Dan 70% itu kan baru yang sudah lulus, yang sekarang sedang menempuh pendidikan di luar negeri Banyak juga ada. masih ada di Iya. Korea. Iya, Iya, benar sekali. di Ya, di Australia Australia. juga ada. Itu banyak sekali. Iya. Karena memang kita itu kalau ada beasiswa luar negeri itu banyak peluang nih untuk prodi pendidikan bahasa Inggris yang di UMM Banyak banget. gitu. Iya. Oke. Apalagi itu program Erasmus Plus. Oke. Itu cuman Banget. UMM di Indonesia tuh cuman UMM sama UI. Iya. Yang bisa ikut Erasmus. Iya, Erasmus Plus. Otomatis benar. peluangnya gede dong, ya Iya, kan? gede banget. Dan itu ada juga yang khusus untuk pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu Benar. udah ada wadahnya. Iya, udah ada wadahnya, kita tinggal daftar aja ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Alma, ada nggak pesan-kesan nih untuk Iladiers dan penonton semuanya? Kalau untuk Iladiers, untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, pesanku cuman selama masih di masa kuliah, selama masih menjadi mahasiswa itu perbanyak pengalaman, perbanyak ikut kegiatan-kegiatan dan organisasi-organisasi karena itu tuh kedepannya sangat berpengaruh dengan dunia kerja kita, terutama soft skill sih. Harus diasah terus Iya, ya. benar. Benar. Kalau dari Eka, ada nggak pesan-pesan untuk Iladiers? Pesan-pesan ya, karena kita ini mahasiswa, kewajiban kita itu lulus. Jadi tanemin motivasi cepat lulus gitu guys. Kalau aku udah sih itu aja sih, lebih ke kewajiban. Cepat lulus ya. Betul banget. Benar banget. Dan di prodi bahasa Inggris ini juga kita di support untuk lulus 3,5 tahun loh. Benar. Ya, jadi kita bisa cepat-cepat Tahun. berkarir Iya. ya. Oke. Dari Alma dan Eka ini kita sudah ngobrol beberapa hal ya tentang ngegalauin apa, kemudian pengalaman-pengalaman dari Alma dan juga Eka tentang dulu mau setelah lulus SMA mau kemana. Kemudian juga tadi sudah diberi tips dan triknya biar nggak galau gitu ya, harus dianalisis nih kelebihan kekurangannya apa. Terus kita juga harus menyesuaikan dengan passion atau menyesuaikan dengan interest kita ya, biar nggak salah jurusan gitu ya. Iya, setuju. Nah, dan yang paling penting bahasa Inggris itu sangat penting ya, nggak hanya di Penting dunia banget. kuliah tapi juga nanti ketika di dunia pekerjaan ya, di masyarakat itu bahasa Inggris itu menjadi hal yang penting karena itu merupakan poin plus seperti itu. Iya. Oke, saya rasa cukup sekian ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Alma dan Eka. Semoga lancar untuk aktivitas selanjutnya gitu ya. Amin. Semoga skripsi dan lain-lainnya juga lancar. Amin. Oke. Dan untuk Iladiers juga harapannya bisa mendapatkan insight baru dari obrolan kami hari ini. Jangan lupa teman-teman Iladiers yang membutuhkan banyak sekali konten-konten bahasa Inggris utamanya, silahkan subscribe YouTube channel kita di Ilet UMM. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok kita di @elet_UMM. Begitu ya teman-teman. Oke, nah untuk para penonton dan juga Iladiers, kita mau bahas apa lagi? Silahkan untuk komen di bawah ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.